Shalom, selamat sore sahabat-sahabat Jemaat GBS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat ibadah online. Sore ini kita kembali belajar pada surat kepada Kolose. Selasa lalu kita telah belajar tentang kita ini mengenal kehendak Allah. Sesudah mengenal kehendak Allah, ternyata Allah kepingin supaya kita ini menikmati kerajaannya. Hidup di dalam kerajaannya. Punya kewajiban dan punya hak yang harus kita nikmati bersama. Kewajibannya adalah kita harus mengenal Dia lebih dalam dan juga kita harus mentaati tata tertib yang ada di dalam kerajaannya. Nah, hari ini kita melangkah lebih maju lagi bahwa kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya ngerti, tapi mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari sedikit demi sedikit kita akan pelajari agama lain. Dia taunya tentang Yesus itu sebagai apa? Ada yang mengatakan Yesus itu seorang nabi. Oke. Ada yang mengatakan Yesus itu orang baik. Benar. Ada yang mengatakan Yesus itu orang yang bijaksana. Benar juga. Ada yang mengatakan Yesus itu pembuat mujizat. Hebat. Itu orang lain. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapakah Yesus itu? Tidak cukup kalau kita mengatakan Yesus itu hanya pembuat mujizat. Tidak cukup kalau Yesus itu orang baik. Tidak cukup kalau Yesus itu orang bijaksana. Tidak cukup dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka kenal. Nah, kita harus lebih dalam dari itu. Yaitu kita dapat menikmati atau mengenyam hebatnya Yesus di dalam setiap keadaan. Kita harus sudah bisa mengenyam, menikmati mujizatnya Yesus. Kita dapat menikmati hebatnya Yesus di dalam hidup kita. Bukan kata orang. Ya, tetapi kita menikmati, ini yang lebih penting. Nah, sesudah mengenyam, kita harus dapat menceritakan kepada dunia, kepada orang lain. Aku pernah menikmati mujizatnya. Aku pernah mengenyam kebaikannya. Aku pernah menikmati pertolongannya. Ini yang lebih penting. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikmati mujizat, jangan berhenti. Tetapi beritahukan pada orang lain bahwa ada nama di atas segala nama yang memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga kita dapat memiliki kepercayaan
seperti yang ditulis dari Kolose 15 dan 16 tadi, bahwa Yesus itu gambarnya Allah yang tidak kelihatan. Allah itu memang tidak kelihatan. Dan 2000 tahun yang lampau, Yesus itu pernah dilahirkan di Timur Tengah sana, di Israel sana. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kita harus mengenal dia. Dia adalah yang sulung. Artinya yang pertama, yang tidak ada pun itu dijadikan oleh dia. Dia yang sulung. Dia lebih utama daripada yang diciptakannya. Kalau kita mengatakan bumi itu hebat, dan dia lebih hebat. Ya. Kalau kita dapat mengatakan matahari itu luar biasa, Yesus lebih luar biasa. Karena yang menciptakan, bukan penciptaan, yang menciptakan dunia dengan seluruh keindahannya ini ialah Yesus. Nah, jadi Yesus itu pencipta segala yang ada. Alkitab katakan, baik yang ada di surga, itu yang menciptakan Yesus. Apalagi yang ada di bumi, itu yang menciptakan Yesus. Dan Yesus punya kuasa yang tak terbatas. Sampai-sampai mampu mengatur jabatan manusia. Yesus membuatkan jalan kepada orang yang percaya kepadanya. Yesus mampu mengatur alam. Yesus mampu mengatur kehidupan manusia yang berserah kepadanya. Kita harus mengenal ini. Sehingga kepercayaan kita bukan kepercayaan yang asal-asalan. Tetapi kita dapat menjawab pertanyaan orang. Kalau ditanya siapa Yesus, kita dapat menjawab bukan hanya sekedar jawaban kata orang, tetapi jawaban yang sudah melekat di dalam hidup kita. Jawaban yang sudah kita mengerti. Jawaban yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, dengan pengertian kita, dengan pengertian yang kita pelajari ini, kita akan lebih dalam lagi mengenal fungsi kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Supaya kita kenal pada Yesus lebih dalam dari yang lain. Supaya orang lain belum merasakan, aku sudah pernah merasakan. Sebelum orang lain menikmati mujizat, aku sudah menikmati mujizat. Sehingga belajar Alkitab itu bukan hanya sekedar duduk diam. Tetapi benar-benar diwarnai hidup kita dengan Alkitab yang mereka pelajari. Maka jangan hanya menjadi jemaat yang setia. Tetapi dengan kesetiaan itu kita akan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan dengan mengenal Yesus lebih dalam lagi berarti kita berani mempercayakan diri kita kepadanya. Mempercayakan diri kita kepadanya. Satu contoh. Di saat kita sakit, kita berani menyerahkan hidup kita yang sakit ini kepada Yesus. Seperti kalau kita di dunia ini, kita sakit jantung. Tidak mungkin kita akan pergi ke klinik yang tidak memiliki dokter jantung spesial. Kalau ada orang mengatakan ini loh dokter spesial, maka kita berani menyerahkan diri kita pada dokter spesial. Kalau dokter spesial itu mengatakan kamu harus operasi, kita tidak boleh tanggung-tanggung. Ya silakan dok. Karena kita tahu bahwa dia memiliki keahlian. Yesus lebih dari itu. Maka
di saat kita sakit, aku percaya bahwa Dia penyembuh yang ajaib. Aku percaya Dia punya kemampuan yang luar biasa untuk membasmi penyakit yang ada di dalam hidupku. Namanya pasrah total. Jika kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup, kita tahu Dia punya kemampuan untuk mengalahkan segala kesulitan hidup kita. Di tengah badai dunia, Dia mampu mengajak kita untuk tegak berdiri di tengah badai. Dan Yesus mampu mengatakan, teduhlah engkau. Maka jika ada orang bertanya, mengapa harus mengenal Yesus? Kita dapat menjawab, karena Yesus adalah segalanya. Yesus yang menciptakan, yang tidak ada pun dapat diciptakan menjadi ada. Ingat, Yesus segalanya bagi orang percaya. Yesus segalanya bagi orang yang mau menikmati hidup di dalam dunia ini. Kenali Dia dan serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah pencipta segalanya. Sehingga hidup kami pun Kau ciptakan supaya kami dapat menikmati keindahan dunia. Supaya kami dapat menikmati hebatnya kerajaan-Mu. Supaya kami dapat menikmati seluruh kuasa-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan tiap Jumat itu ada permata, persekutuan rumah tangga, dan ada ibadah cabang. Dua kegiatan yang berbeda tempat. Kalau permata itu di rumah jemaat-jemaat, kalau cabang itu di satu tempat. Jadi Bapak Ibu dapat milih. Ya, mau datang ke cabang, monggo. Mau datang ke permata, silahkan. Yang penting kita mengikuti kegiatan gereja. Tiap Sabtu ada Youth Revive Generation. Pemuda ini memiliki satu daya yang luar biasa. Pemuda zaman now beda dengan pemuda saya. Memiliki kreativitas yang banyak. Maka Bapak Ibu yang punya anak muda, yang punya anak remaja, segera kirim supaya mereka ikut bergabung pada Youth Revive Generation yang diadakan tiap Sabtu jam 6 sore. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan baptis, harap segera daftar kepada Ruth supaya didata agar kapan kita baptis dapat segera kita umumkan. Ibadah online tetap jalan. Doakan agar kru semangat, alat yang dipakai awet. Sehingga ibadah online kita maksudkan, kita tujukan untuk ibadah bagi teman-teman kita yang lain. Penginjilan itu terdapat dalam ibadah online. Mari kita tutup di dalam doa
dan kita menaikkan syafaat. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati setiap ibadah. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat beribadah karena mereka sakit. Tolong Tuhan, Kau jamah ibu kita yang kakinya lemah, yang kadang-kadang sesek. Engkau jamah Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Engkau jamah Aring yang tulang-tulangnya rapuh. Engkau jamah Pak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Engkau jamah Pak Ishak yang sudah sepuh. Berikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka dapat beribadah bersama dengan kami. Kami juga bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan, dan dengan kesembuhan ini mereka siap untuk mengabarkan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mengirimkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.